Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Mandopa. Saya di sini ingin mempresentasikan yaitu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlakukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan bidang hukum, perlu didukung adanya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendayagunaannya. Pemantapan, kedudukan, dan peranan badan-badan penegak hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukumnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Meskipun norma lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan ini mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya, bila peraturan itu sampai dilanggar, maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya, setiap peraturan mengandung sifat paksaan, artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk menggeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakannya tindak pidana korupsi tersebut. Adapun penyebab terjadinya korupsi, yang pertama adalah sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Kedua, kompensasi PNS yang rendah. 3, pejabat yang serakah. 4, law enforcement tidak berjalan. 6, pengawasan yang tidak efektif. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada hadirin sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.